kita bicara tentang berbahagia, maka ada banyak pengertian bahagia. Orang berbahagia biasanya kita lihat keluarganya harmonis, punya pekerjaan yang bagus, penghasilan yang bagus. Kalau sedang punya karir jadi artis, punya job banyak, main sinetron di mana-mana, main di RCTI, SCTV, Antv, semua televisi dia diundang untuk main sinetron. Ukuran bahagia bagi dunia pada umumnya sangat kontras dengan bahagia yang diajarkan oleh Yesus. Tentu kita juga tidak dilarang untuk memiliki apa? Popularitas. Nggak ada yang melarang. Tidak dilarang juga punya uang yang banyak. Tidak dilarang Tuhan juga misalnya punya harta kekayaan. Tidak dilarang. Tapi sebagai umat Kristiani, pengikut Kristus, maka kita pun harus mengarahkan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Ternyata yang berbahagia itu dikatakan Yesus, orang yang miskin di hadapan Allah. Siapa di antara kita yang merasa kaya? Kalau ada yang merasa kaya, berarti sepertinya berbahagia ini bertolak belakang gitu ya. Makanya kalau orang misalnya sombong kepada sesama, itu hal biasa ya. Tapi kalau sombong kepada Allah, itu hal luar biasa. Kita ini kan orang berdosa. Yang dikasihani lalu ditebus oleh Yesus dengan dia datang ke dunia ini, harus merasa miskin di hadapan Allah. Kalau kita merasa kaya di hadapan Allah, itu namanya apa? Sombong. Jangankan di hadapan Allah, di hadapan sesama saja, kalau kita merasa kaya, pasti ada orang-orang yang langsung berkata, sombong lu, gitu ya. Belagu lu. Baru sebegitunya dirimu. Nah, tuh kalau di kehidupan kita sehari-hari. Nah, karena apa? Orang yang merasa miskin di hadapan Allah berarti dia akan selalu memohon kepada Tuhan. Dia selalu meminta kepada Tuhan, dia selalu berharap belas kasihan Tuhan. Karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Makanya kalau orang Kristiani tidak boleh sombong di hadapan sesama, demikian juga di hadapan Allah. Seberapapun yang kita punya, itu bagi Allah tidak ada apa-apanya. Yang kedua, orang yang berbahagia itu adalah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Biasanya kan kalau orang berduka itu kehilangan keluarga, apakah orang tua, sanak saudara, lalu mengalami kedukaan, tapi Tuhan menjanjikan akan mendapatkan penghiburan. Tidak berkepanjangan, bersedih, misalnya meninggal orang tuanya, neneknya, atau saudaranya, kakak adiknya. Tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Yang ketiga, orang yang berbahagia adalah orang yang lemah lembut. Mengapa? Karena mereka akan memiliki bumi. Ini juga berhubungan dengan orang-orang yang gampang bergaul ya, bisa bersosialisasi, maka dia akan dikasihi oleh teman-temannya, baik itu teman di sekolah, baik itu di pergaulan, ataupun di lingkungan rumah, maupun di gerejanya. Yang berikut, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah, ini berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Contohnya apa? Bagaimana sesungguhnya menjadi pengikut Kristus? Apa sesungguhnya yang harus kita lakukan? Mempelajari Alkitab. Lalu, harus juga hati-hati. Jangan sampai mempelajari ajaran-ajaran yang salah. Lapar dan haus akan firman Tuhan. Kalau kita lapar secara fisik,
maka kita akan makan, minum, maka kita akan kenyang. Kalau kita lapar dan haus akan firman Tuhan, dan kita berusaha untuk mencari, membaca Alkitab, lalu berdoa, meminta pimpinan Tuhan, maka kita akan dipuaskan. Mengikut Tuhan itu tidak hanya sehari dua hari. Ada proses yang panjang. Sampai Yesus datang kedua kalinya, kita tetap belajar. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Mau berbagi, mau mendengarkan orang lain, peduli terhadap orang lain, termasuk itu dalam makna murah hati. Kalau bisa membantu dalam hal materi, dibantu. Kalau tidak bisa, bantu misalnya kasih nasihat, kasih masukan. Kalaupun tidak ada, bantu dalam doa. Alangkah baiknya kalau bisa bantu misalnya menasehati, dibantu dalam doa, udah gitu dibantu lagi dalam materi. Nah, itu mantap sekali. Memberikan hati kepada orang. Kalau misalnya selama ini pelit hatinya, berusahalah buka hatinya pelan-pelan, minta pimpinan Roh Kudus supaya diberikan kemampuan. Oke, kita melanjutkan di ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berarti hati kita murni di hadapan Tuhan. Nah, kita belajar. Nah, ini kembali mengingatkan kita supaya kalian sebagai anak remaja juga belajar memiliki hati yang suci, tulus, menolong orang juga tulus. Jangan mengungkit-ungkit. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Yesus datang membawa damai ke dalam dunia. Dimanapun berada seharusnya membawa damai. Bukan menjadi pembuat onar, bukan memprovokasi, tapi harus membawa damai. Jika ada perselisihan, jika ada perkelahian, berusaha untuk mendamaikan. Itulah ciri-ciri anak-anak Allah. Nah, jadi bukan orang yang malah menyulut kemarahan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Orang yang dianiaya karena dia melakukan hal yang benar, maka dia akan mempunyai kerajaan sorga. Kalau seseorang dianiaya atau mengalami penghukuman karena kesalahannya atau dosanya, maka itu berbeda. Kalau misalnya seseorang melakukan kejahatan lalu dia masuk penjara, itu adalah hukuman berdasarkan peraturan yang ada. Nah, namun Yesus berkata, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena dia mengikut Yesus, karena dia melakukan hal yang benar. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Nah, orang berbahagia itu jika dicela, dianiaya, dan difitnahkan yang jahat, padahal dia tidak melakukan itu. Dia dicela, dianiaya karena mengikut Yesus, maka dikatakan orang-orang yang demikianlah empunya kerajaan surga. Jadi kontras ya, kebahagiaan duniawi yang kita lihat selama ini sangat bertolak belakang dengan kebahagiaan yang diberikan oleh Yesus. Ada 9 poin orang-orang yang berbahagia. Nah, saya akan ulangi. Yang pertama, orang yang berbahagia itu adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Yang kedua, orang yang berduka cita. Yang ketiga, orang yang lemah lembut. Orang yang keempat, yang lapar dan haus akan kebenaran. Yang kelima, orang yang murah hatinya. 6, suci hatinya. 7, membawa damai. 8, orang yang berbahagia itu orang yang dianiaya karena kebenaran. Lalu yang 9, dicela dan difitnahkan segala yang jahat.
Kalau semua ini kita miliki, saya percaya bahwa itu adalah orang yang berbahagia. Kalau semua kita memiliki ini, maka itulah orang yang berbahagia. Lalu pertanyaannya sekarang, kita udah berapa poin yang kita miliki?